Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, puji syukur atas karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas observasi terkait penerapan pelayanan prima pada usaha bidang boga. Perkenalkan, saya Selviana dengan NIM nomor induk mahasiswa 230207601009, kelas 02 Prodi D4 Tata Boga, jurusan PKK Fakultas Teknik. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Syamsida MPD dan Ibu Dr. Randa Ratnawati TMH. Sebelumnya, apa itu excellent service? Excellent service atau pelayanan prima adalah layanan yang melampaui harapan pelanggan dengan memberikan pengalaman yang luar biasa dalam setiap aspek interaksi. Ini mencakup berbagai elemen seperti kecepatan respons, aktivitas produk atau jasa, keramahan staf, kemudahan akses, dan penyelesaian masalah yang efektif. Sebenarnya, kenapa excellent service dibutuhkan? Pelayanan prima dibutuhkan karena memberikan dampak positif yang signifikan kepada berbagai aspek bisnis, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, mengurangi keluhan dan masalah, meningkatkan penjualan dan pendapatan, diferensiasi dari kompetitor, mendukung promosi melalui mulut ke mulut, meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan, memperkuat hubungan bisnis, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas, serta berbagai dampak positif lainnya. Secara keseluruhan, excellent service adalah fondasi penting untuk keberhasilan bisnis jangka panjang. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan stabilitas perusahaan melalui berbagai cara. Berikut dua usaha yang akan saya presentasikan terkait penerapan excellent service dan non-excellent service. Yang pertama, Kaluku Resto. Kaluku Resto adalah salah satu destinasi kuliner yang menerapkan pelayanan prima dan memberikan pengalaman makan yang menyenangkan bagi para pengunjung. Restoran ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menonjol di antara tempat-tempat makan lainnya. Seperti yang pertama, kebersihan tempatnya yang sangat terjaga. Setiap sudut restoran selalu terlihat bersih dan rapi, sehingga pengunjung dapat merasa nyaman selama berada di sana. Kebersihan ini juga mencerminkan perhatian dan komitmen Kaluku Resto terhadap kesehatan dan kenyamanan pelanggannya. Yang kedua, pelayanan di Kaluku Resto juga patut diacungi jempol. Para pelayan yang ramah dan responsif siap melayani setiap kebutuhan pengunjung dengan cepat dan efisien. Mereka juga menggunakan seragam khusus yang menambah kesan profesional dan tertata. Hal ini tentu memberikan nilai tambah tersendiri bagi para pengunjung yang menginginkan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, ruangan di Kaluku Resto sangat luas dan nyaman, dengan banyak ruang terbuka dan taman mini yang menambah keasrian suasana. Desain interior yang lega dan sejuk membuat pengalaman bersantai menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Tempat ini sangat cocok untuk acara keluarga, kumpul bersama teman, atau bahkan pertemuan bisnis yang memerlukan suasana tenang dan nyaman. Kaluku Resto juga menawarkan harga yang terjangkau, sehingga cocok untuk berbagai kalangan. Meskipun demikian, kualitas makanan dan pelayanannya tetap terjaga dengan baik. Menu yang disajikan bervariasi dan lezat, sehingga memuaskan selera para pengunjung. Adapun ketersediaan parkir yang luas juga menjadi salah satu kelebihan Kaluku Resto. Pengunjung tidak perlu khawatir kesulitan mencari tempat parkir, bahkan saat restoran sedang ramai. Hal ini tentu memberikan kemudahan dan kenyamanan tambahan bagi para pengunjung yang datang dengan kendaraan pribadi. Secara keseluruhan, Kaluku Resto yang ada di Kabupaten Bone adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari tempat makan dengan pelayanan prima, lingkungan yang bersih dan nyaman, serta harga yang terjangkau. Dengan semua keunggulan yang ditawarkan, tidak heran jika resto ini menjadi favorit banyak orang. Tempat makan ini tidak hanya dikenal dengan pelayanan prima dan suasana yang nyaman, tetapi juga mengedepankan 6A, yaitu sikap atau attitude, perhatian atau attention, tindakan atau action, kemampuan atau ability, penampilan atau appearance, dan tanggung jawab atau accountability. Berikut penjabaran terkait penerapan 6A di Kaluku Resto. Yang pertama, attitude atau sikap. Para pelayan di Kaluku Resto selalu menunjukkan sikap yang ramah dan sopan kepada setiap pengunjung. Mereka menyambut tamu dengan senyuman dan menyapa dengan hormat, menciptakan suasana yang menyenangkan sejak awal kedatangan. Sikap positif ini mencerminkan budaya pelayanan yang hangat dan penuh perhatian di restoran ini. Yang kedua, attention atau perhatian. Perhatian terhadap detail adalah satu keunggulan tempat makan ini. Setiap meja diperiksa secara rutin untuk memastikan kebersihannya. Pelayan selalu siap sedia untuk membantu dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang cepat.
permintaan khusus dari pelanggan selalu diakomodasi dengan baik, menunjukkan bahwa tempat ini sangat memperhatikan kenyamanan dan kepuasan setiap tamu. Yang ketiga, action atau tindakan. Tindakan cepat dan responsif dari para klien menjadi salah satu daya tarik utama Kaluku Resto. Pelayanan yang sigap mulai dari penyambutan, pencatatan pesanan, hingga penyajian makanan dilakukan dengan cepat dan efisien. Hal ini memastikan bahwa pelanggan tidak perlu menunggu lama dan dapat menikmati hidangan mereka dengan segera. Selanjutnya, ability atau kemampuan. Pelayanan di Kaluku Resto dibekali dengan kemampuan yang mumpuni dalam melayani. Mereka terlatih dalam menghadapi berbagai situasi dan permintaan dari pelanggan, serta memiliki pengetahuan yang baik tentang menu yang ditawarkan. Keahlian ini memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan adalah yang terbaik dan profesional. Yang kelima, appearance atau penampilan. Penampilan para pelayan di Kaluku Resto juga sangat diperhatikan. Mereka menggunakan seragam khusus yang rapi dan bersih, mencerminkan profesionalisme dan standar tinggi restoran ini. Penampilan yang terjaga ini memberikan kesan positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dan yang keenam yaitu accountability atau tanggung jawab. Kaluku Resto menerapkan tanggung jawab tinggi dalam setiap aspek operasionalnya. Setiap keluhan atau masukan dari pelanggan ditanggapi dengan serius dan segera ditindaklanjuti untuk diperbaikan. Tanggung jawab yang juga terlihat dalam upaya menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas makanan yang disajikan, memastikan bahwa semua standar yang ditetapkan terpenuhi dengan baik. Penerapan 6A ini membuat Kaluku Resto di Kabupaten Bone menjadi contoh restoran dengan pelayanan unggul dan standar tinggi yang tidak hanya memuaskan dari segi makanan, tapi juga dari segi pengalaman keseluruhan pelanggan. Selanjutnya, analisis SWOT. Berikut adalah analisis SWOT untuk Kaluku Resto. Yang pertama, strength atau kekuatan, di mana pelayanan yang ramah, responsif, dan profesional memberikan pengalaman positif bagi pelanggan. Kedua, terkait kebersihan, di mana restoran selalu menjaga kebersihan yang menambah kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ruang yang nyaman, ruangan yang luas, adem, serta adanya ruang terbuka dan taman ini menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang keempat, harga terjangkau, menawarkan menu dengan harga yang bersaing tanpa mengorbankan kualitas. Yang kelima, parkiran yang luas, memiliki fasilitas parkir yang luas dan memadai, memudahkan pelanggan yang datang dengan kendaraan pribadi. Selanjutnya, weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, lokasi terbatas. Jika lokasinya tidak strategis atau sulit dijangkau, bisa membatasi jumlah pengunjung. Yang kedua, kapasitas waktu puncak. Meskipun ruangan luas pada saat-saat tertentu seperti akhir pekan atau liburan, restoran mungkin menjadi terlalu ramai dan mengurangi kenyamanan. Yang ketiga, variasi menu. Jika variasi menu kurang, bisa membatasi pilihan pelanggan dan menyebabkan kebosanan. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, pariwisata lokal. Dengan meningkatkan pariwisata di Kabupaten Bone, ada peluang untuk menarik lebih banyak pengunjung. Yang kedua, pengembangan menu. Memperkenalkan menu baru atau spesial dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan setia. Yang ketiga, kolaborasi dan promosi. Bekerja sama dengan acara lokal, hotel, atau perusahaan untuk promosi dapat meningkatkan visibilitas dan jumlah pelanggan. Yang keempat, pelayanan pengiriman. Menyediakan layanan pengiriman atau takeaway untuk menjangkau pelanggan yang luas. Kemudian yang terakhir, threats atau ancaman. Yang pertama, kompetisi. Adanya restoran baru atau yang sudah ada dengan konsep serupa bisa menjadi ancaman bagi tempat makan ini. Yang kedua, perubahan ekonomi. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli pelanggan dan frekuensi kunjungannya. Yang ketiga, perubahan tren konsumen. Perubahan dalam tren makanan dan preferensi konsumen bisa mempengaruhi popularitas restoran jika tidak Dengan memahami analisis SWOT ini, Kaluku Resto dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang mungkin dihadapi untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu usaha yang belum menerapkan pelayanan prima, di mana di sini saya mengambil contoh rumah makan berkah yang terletak di Kabupaten Bone juga. Rumah makan berkah menjadi salah satu destinasi kuliner yang cukup populer di daerah ini, yang terdapat beberapa aspek pelayanan dan masih belum termasuk dalam kategori pelayanan prima yang bisa mempengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Yang pertama, terkait waktu tunggu.
yang lama. Beberapa pengunjung mengeluhkan waktu tunggu yang terlalu lama untuk mendapatkan pesanan mereka. Hal ini seringkali terjadi pada jam-jam sibuk di mana staf punya kewalahan dalam mengelola pesanan yang banyak secara bersamaan. Keadaan ini membuat pelanggan merasa tidak nyaman dan tidak dihargai waktunya. Yang kedua, konsistensi kualitas makanan. Meski banyak yang memuji rasa makanan di rumah makan mereka ini, ada juga keluhan mengenai konsistensi kualitas makanan yang disajikan. Terkadang rasa dan presentasi makanan bisa berbeda antara satu kunjungan dengan kunjungan lainnya. Ketidakpastian ini membuat pelanggan merasa ragu apakah mereka akan mendapatkan pengalaman kuliner yang memuaskan setiap kali datang. Yang ketiga terkait pelayanan pelanggan yang kurang ramah. Layanan yang kurang ramah dari beberapa staf menjadi salah satu keluhan yang sering disampaikan. Beberapa pelanggan melaporkan bahwa staf terlihat kurang antusias dan tidak menunjukkan sikap yang hangat dan ramah. Sikap ini dapat membuat pelanggan merasa tidak nyaman dan tidak dihargai sebagai tamu. Yang keempat, kebersihan area makan. Meskipun kebersihan adalah aspek dasar dari pelayanan prima, ada beberapa ulasan yang menyebutkan bahwa area makan tidak selalu terjaga kebersihannya. Meja dan lantai yang kotor serta toilet yang kurang terawat menjadi poin negatif yang bisa mengurangi kenyamanan pelanggan selama berada di restoran. Selanjutnya adalah analisis 6A. Yang pertama, attention. Pelanggan sering mengeluhkan waktu tunggu yang lama untuk menerima pesanan, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap efisiensi pelayanan. Yang kedua, ability. Inkonsistensi dalam rasa dan kualitas makanan menunjukkan adanya masalah dalam kemampuan staf dapur untuk menghasilkan makanan dengan standar yang sama setiap kali. Yang ketiga, action. Tidak adanya tindak lanjut yang jelas terhadap keluhan pelanggan menunjukkan kurangnya tindakan proaktif dari manajemen. Yang keempat, etiquette. Ada laporan tentang sikap staf yang kurang ramah dan tidak antusias dalam melayani pelanggan. Yang kelima, accountability. Tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap keluhan menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam manajemen layanan. Yang terakhir, appearance atau penampilan. Masalah kebersihan di area makan dan toilet seringkali disebutkan oleh pelanggan yang menunjukkan kurangnya perhatian terhadap penampilan fisik restoran. Dan materi yang terakhir yaitu analisis SWOT untuk rumah makan mereka. Yang pertama, strength atau kekuatan. Terkait lokasi strategis, terletak di pusat kota yang merupakan area yang mudah diakses dan ramai dikunjungi. Yang kedua, terkait menu beragam dan tradisional, menawarkan berbagai menu makanan tradisional yang disukai oleh banyak pelanggan, khususnya hidangan berkuah yang cocok dengan cuaca lokal. Tiga, harga terjangkau. Banyak pelanggan yang merasa bahwa harga makanan di sini cukup terjangkau untuk kualitas dan porsi yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu weaknesses atau kelemahan. Yang pertama, terkait kualitas makanan yang tidak konsisten. Beberapa ulasan menunjukkan bahwa rasa dan penyajian makanan tidak selalu konsisten dan bisa mengecewakan pelanggan tetap. Yang kedua, pelayanan yang lambat. Keluhan mengenai waktu tunggu yang lama untuk menerima pesanan merupakan masalah yang sering disebutkan oleh pelanggan. Yang ketiga, kebersihan yang kurang terjaga. Ada laporan mengenai kebersihan area makan dan toilet yang kurang memadai dan dapat mengurangi kenyamanan pelanggan. Selanjutnya terkait opportunities. Yang pertama, peningkatan layanan pelanggan. Dengan melatih staf untuk memberikan pelayanan yang lebih ramah dan responsif, rumah makan mereka dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka. Yang kedua, diversifikasi menu. Menambah variasi menu atau mengadakan menu promosi bisa menarik lebih banyak pelanggan baru, meningkatkan frekuensi kunjungan pelanggan lama. Yang ketiga, penggunaan media sosial dan promosi online. Menggunakan media sosial untuk promosi, memberikan update menu, dan berinteraksi dengan pelanggan dapat membantu meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pengunjung. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Terkait persaingan dengan restoran lain. Ada banyak restoran lain di sekitar daerah tersebut yang juga menawarkan makanan tradisional dengan kualitas dan harga yang bersaing, yang bisa menarik pelanggan potensial. Yang kedua, terkait ulasan negatif.
Ulasan negatif tentang kualitas makanan, mutu dan kebersihan bisa berdampak buruk pada reputasi restoran dan menurunkan layanan jumlah pelanggan. 3. Perubahan selera konsumen. Preferensi makanan konsumen, misalnya meningkatnya permintaan akan makanan sehat atau menu vegetarian, bisa menjadi tantangan jika tidak diantisipasi dengan baik. Baik, sekian pemaparan hasil observasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.